Film ini dibuka dengan diperlihatkannya Pondok Pesantren Putri Ar-Rahimu di daerah Lamongan, Jawa Timur. Adalah sholat subuh. Setelah sholat malam, kini kita diperlihatkan dengan pemimpin pondok pesantren tersebut bernama Kyai Darus yang memberikan tausiah mengenai keutamaan sholat subuh dan juga sholat malam. Namun di tengah ceramah terlihat santriwati bernama Herlina yang terlihat ketiduran, yang kemudian langsung dibangunkan oleh sahabatnya bernama Ranum. Setelah tausiah Kyai Darus, Umi Ayu meminta para santriwati untuk bersiap tadarus subuh. Mendengar akan hal itu, Herlina langsung bergegas pergi ke kamarnya untuk mengambil Al-Quran yang lupa dia ambil. Saat di kamar, karena sudah sangat mengantuk, bukannya kembali ke masjid, Herlina yang merupakan santriwati baru ini memilih untuk tidur di kamarnya. Sementara di masjid, Ranum pun heran saat ia tidak melihat sahabatnya itu yang tak kunjung kembali. Kalian itu bersihkan halaman, semuanya dihukum. Kemudian di pagi harinya, akibat Herlina yang bolos mengaji membuat semua teman-temannya terkena imbasnya, di mana Umi Ayu akhirnya menghukum semua santriwati dengan cara membersihkan semua area pesantren ini. Saat sedang membersihkan area pesantren, terlihat juga santriwati bernama Obi yang sangat kesal dengan hukuman yang ia jalani dan meminta temannya bernama Dila dan juga Siti untuk melabrak Herlina agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Hingga saat bertemu Herlina, Obi dan teman-temannya malah tambah kesal manakala melihat Herlina yang justru malah bercanda dengan hukumannya dan seolah-olah tidak melakukan kesalahan apa-apa. Di tengah kekesalan itu, Obi meminta untuk teman-temannya Herlina pergi saja, biarkan Herlina saja yang mengerjakan sendiri. Akan tetapi Ranum yang merupakan sahabat Herlina meminta Obi untuk memakluminya dulu. Terlebih lagi, Herlina masih 1 bulan mondok di tempat ini. Akan tetapi Obi sudah tidak peduli. Terlebih lagi beberapa minggu ini dia mendapatkan hukuman akibat kesalahan yang dilakukan oleh Herlina. Dia yang bikin masalah terus. Dia kan masih adaptasi. Singkat cerita, seminggu kemudian terlihat si ibu yang datang menjenguk Herlina ke pondok pesantren. Di situ Herlina langsung mengungkapkan kepada si ibu kalau dia sangat tidak betah di pondok ini. Terlebih lagi di pondok hanya Ranum saja yang mau menjadi teman Herlina. Namun di tengah obrolan dari kejauhan mereka, ia melihat Obi yang sedang dimarahi oleh orang tuanya. Setelah mengetahui ia mendapatkan hukuman dari pondok pesantren ini, yang tak lain dan tak bukan, itu semua karena perbuatan Herlina. Kowe pikir bapak gelem ngopeni awakmu? Hah? Kemudian di malam harinya, saat si ibu di rumah dan ingin kembali ke pondok pesantren untuk mengantarkan sprei ke anaknya, si ibu terlihat membujuk suaminya bernama Pak Sabto untuk menjemput Herlina pulang kembali ke rumah. Akan tetapi Pak Sabto menolak usulan si ibu karena menurutnya Herlina masih belum bisa belajar dengan benar. Sementara di pondok, setelah Ranum pergi ke masjid, Herlina terlihat sedang menyetrika jilbabnya yang akan ia pakai. Namun sesaat kemudian, Obi dan teman-temannya datang menghampiri Herlina untuk melampiaskan kekesalannya. Setelah ia dicap jelek oleh orang tuanya akibat kesalahan Herlina. Aku nggak dengar di Umi Ayu. Nggak mau ya dengar apa-apa dari kamu. Aku ada salah apa sama kalian? Sakit. Aminah. Sangat disayangkan, belum sempat ia bertemu dengan Ranum sahabatnya itu untuk meminta bantuan, Herlina akhirnya tertangkap. Setibanya di ruang cuci pesantren, Obi dan Dila yang belum puas dan masih sangat kesal, mereka kembali membuli Herlina. Iya. Enggak. Jangan.
Akan tetapi hal yang mengerikan pun terjadi. Saat kabur, Herlina malah tertabrak oleh mobil yang melintas. Singkat cerita, di pagi harinya terlihat Herlina yang saat ini dalam kondisi kritis di rumah sakit. Dan pada saat Pak Sabto datang melihat kondisi putri kesayangannya itu, ia sangat marah ketika melihat luka bakar yang ada di tangan putri kecilnya. Ia curiga telah terjadi sesuatu yang janggal yang dialami oleh putrinya itu. Dengan kesal, ia langsung menghampiri para pengurus pondok di luar. Kok bisa-bisanya kalian tuh sampai nggak supaya saya tidak menuntut atas kejadian ini? Kami mohon maaf karena Di tengah emosi yang sangat memuncak, Pak Sabto sangat murka karena keteledoran para pengurus pesantren ini yang tak becus mengawasi para santriwatinya, yang mengakibatkan putrinya menjadi korban tabrak lari. Di sini pula Pak Sabto meyakini kalau luka bakar yang ada di tangan putrinya merupakan pembulian di dalam pesantren. Setelah itu, kita kembali diperlihatkan dengan kondisi Herlina yang semakin kritis. Singkat cerita, setelah seminggu insiden tersebut, terlihat suasana pondok pesantren yang sangat tenang. Terlihat pula Ranum yang saat itu sedang mengambil pakaiannya dibuat terkejut manakala melihat Herlina yang tiba-tiba muncul di depannya dalam kondisi pucat. Di saat itu pula, Obi dan teman-temannya sangat syok saat melihat kedatangan Herlina. Terlebih lagi, mereka sangat takut kalau pembulian yang mereka lakukan akan segera terungkap. Assalamualaikum. Sementara di sisi lain, setelah mendengar kabar kembalinya Herlina ke pondok pesantren, Ustadz muda bernama Ustadz Ja'far dan temannya bernama Ustadz Zidan merasa jika mereka perlu mengusut tuntas apa yang telah terjadi pada Herlina seminggu yang lalu. Terlebih lagi, mereka merasa yakin kalau kejadian ini berkaitan dengan aksi pembulian dan senioritas yang terjadi di pesantren. Namun, di saat itu pula Umi Ayu meminta mereka berdua untuk jangan mengusut kasus ini terlebih dahulu sampai Kiai Darus datang agar nama pondok pesantren ini tidak tercoreng. Kemudian singkat cerita, malam pun tiba. Di saat Ustadz Zidan sedang tausiah, terlihat pula Umi Ayu yang sedang berjalan pulang. Di situ pula Umi Ayu terheran saat melihat Herlina dengan wajah yang pucat menatap Umi Ayu yang begitu tajam. Yang zolim. Sementara itu, Obi dan teman-temannya merasa ngeri saat melihat Herlina menatap tajam ke arahnya. Singkat cerita, para santriwati pun berkumpul di gubuk pesantren. Ranum yang saat itu penasaran meminta Herlina untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padanya seminggu yang lalu. Namun di sini Herlina hanya berkata kalau setiap perbuatan manusia pasti ada balasannya. Saat malam semakin larut, terlihat Obi dan Siti yang saat itu berpatroli dan berkeliling di sekitar area pesantren. Lantas, agar tugasnya cepat selesai, Obi meminta Siti untuk berpencar. Meskipun terlihat takut, Siti yang tak berani melawan pun terpaksa menurut. Di tengah keanehan yang terjadi, Obi bergegas ingin menyusul Siti. Namun saat itu, Obi terlihat heran saat melihat gelagat aneh Siti yang masuk ke ruang cuci pesantren. Dek. Dek. Sontak saat itu, Obi pun merasa syok saat melihat Siti yang kerasukan. Di tengah kengerian yang terjadi, Obi bergegas meminta bantuan kepada Ustadz Zidan. Di tengah kesurupan itu, sosok ini mengatakan kalau Obi dan teman-temannya akan mendapatkan balasan yang setimpal karena perbuatannya itu.
Di saat itu pula, Ustadz Zidan pun keluar. Ia terlihat panik saat melihat Siti yang kerasukan berusaha menghabisi Obi. Kemudian di keesokan harinya, terlihat Siti dan Dila mengantarkan Ranum untuk menjenguk Obi. Akan tetapi Obi langsung histeris saat melihat wajah Siti berubah menjadi wajah Herlina. Di tengah keanehan yang terjadi, teman-teman Obi pun berusaha menenangkan Obi. Assalamualaikum, Obi. Kemudian di malam harinya, saat Ranum sedang tadarusan sendirian, terlihat pula Herlina yang datang dengan terpincang-pincang untuk ikut mengaji. Sontak, Ranum pun dibuat heran saat mendengar suara Herlina yang sangat aneh. Kok dia maklum bibi mawaitani Ranum. Di pagi harinya, Siti kemudian mengungkapkan keheranannya terhadap sikap Herlina beberapa hari ini yang sangat aneh. Meskipun merasa hal yang sama, Ranum berniat menemui Herlina di kamarnya. Sontak Ranum pun merasa ngeri dengan apa yang ia lihat dan merasa sikap Herlina ini malah semakin aneh. Kamu lagi ngapain? Singkat cerita, terlihat Ranum yang sedang berkeliling. Saat di masjid pondok, ia merasa ngeri saat melihat santriwati yang sujud salah kiblat. Dan segera Ranum pun bergegas membangunkannya. Bi. Obi. Di situ Ranum pun dibuat syok parah saat melihat kondisi Obi yang sudah tewas menggenaskan dengan kondisi muka yang sudah membiru. Dan setelah menyolatkan jenazah Obi, di sini terlihat wajah Herlina yang tersenyum senang. Setelah kematian Obi yang sangat aneh, pondok pesantren pun memutuskan untuk memulangkan sementara para santriwatinya sampai semua keadaan di pondok pesantren ini membaik. Namun di saat semua santriwati pulang, terlihat pula Ranum yang masih menetap di pondok itu. Karena rupanya Ranum adalah seorang anak yatim piatu yang tidak mempunyai rumah, dan pondok ini adalah satu-satunya rumah untuknya. Melihat akan hal itu, Herlina langsung memeluk sahabatnya itu dan berusaha menenangkan kesedihan sahabatnya ini. Dan di malam harinya, saat Ranum terbangun dari tidurnya, ia merasa ngeri saat melihat gelagat aneh Herlina sahabatnya yang menggoyang-goyangkan kaki di tengah malam seperti kuntilanak. Di tengah ketakutan, Ranum pun berusaha kembali tidur. Tidur ya. Karena tak bisa tidur, Ranum pun pergi keluar untuk membuntuti Herlina yang pergi entah kemana. Sementara itu juga, terlihat pula Dila dan Siti yang sedang berpatroli terlihat kaget saat melihat Ranum dan Herlina yang tidak ada di kamarnya. Takut hal buruk terjadi pada mereka berdua, Siti dan Dila pun bergegas mencari mereka. Namun setibanya di lorong pesantren, Dila pun dibuat panik dan sangat ketakutan saat baru menyadari Siti tidak lagi bersamanya. Di lorong itu, kepanikan Dila semakin menjadi saat mendengar suara Herlina yang memanggilnya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Sementara di sisi lain, Siti pun juga mulai mengalami teror yang sama seperti yang dialami oleh Dila. Siti. Assalamualaikum Siti. Di tengah teror yang terjadi, beruntungnya Siti bertemu dengan Ranum. Di situasi ini Ranum pun mengajaknya kembali ke kamar. Sementara di sisi lain, Dila berusaha membangunkan Ustadz Zidan di asramanya untuk meminta bantuan. Dan inilah yang terjadi pada Dila. Assalamualaikum Ustadz. Maaf ganggu. Tolong Ustadz. Ustadz. Saat sedang berjalan menuju ke kamarnya, Ranum dan Siti pun merasa panik saat mendengar suara kentongan di arah masjid. Sontak, Ranum dan Siti merasa ngeri dan sangat syok parah saat melihat Dila yang tewas menggenaskan, sama persis seperti apa yang dialami oleh Obi. Namun di saat yang sama, Ranum ditambah merasa ngeri saat melihat Herlina yang berdiri di pojok masjid dengan wajah yang sangat aneh. Di tengah keanehan yang terjadi, Ranum dan Siti yang mendapatkan teror aneh kemudian memberitahu kepada Ustadz Zidan dan juga Ustadz Zafar jika teror yang terjadi belakangan hari ini disebabkan oleh Herlina, di mana saat ini Herlina yang berubah menjadi aneh terlihat kabur ke hutan. Mendengar akan hal itu, dua ustadz muda ini pun bergegas mencari Herlina ke dalam hutan. Kemudian di waktu yang sama, melalui tua masjid, Umi Ayu meminta para santriwati yang tersisa di pondok ini untuk berkumpul di dalam masjid. Di tempat lain, terlihat pula si ibu yang mendapatkan telepon dari pihak pesantren mengenai teror yang terjadi di pondok pesantren karena ulah Herlina putrinya. Kemudian di tengah malam, Siti saat itu terbangun. Di situ ia meminta Ranum untuk menemaninya ke kamar mandi. Jangan lama-lama ya. Yuk. Saat Siti sedang berak, Ranum yang saat itu menunggu di luar seketika merasa heran saat melihat Siti berjalan sendirian ke arah hutan. Terlebih lagi, Ranum juga memanggil Siti dari luar namun tidak ada respon. Alhasil Ranum pun pergi ke dalam hutan untuk menyusul Siti. Kamu ngapain di sini, Siti? Siti. Assalamualaikum Ranum. Melihat Herlina yang muncul dengan wajah yang sangat mengerikan, kedua santri itu pun kabur sekencang-kencangnya karena ketakutan. Di tengah keadaan yang sangat mengerikan itu, Ustadz Zidan pun langsung membacakan ayat suci Al-Quran untuk menyadarkan Herlina. Sontak Ustadz Zidan merasa syok karena setan yang merasuki tubuh Herlina tak mempan dibacakan ayat suci Al-Quran. Namun yang lebih anehnya lagi, setan di tubuh Herlina ini malah mendakwai Ustadz Zidan untuk jangan sok suci meskipun dirinya adalah seorang ustadz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la yuhibbu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Khutuwati syaitan. Di tengah kengerian yang terjadi di pondok ini, si ibu yang datang tidak bisa menahan tangis saat melihat keadaan putrinya seperti ini. Dan di saat si ibu ingin menyadarkan Herlina, di sini Pak Sabto kembali teringat kejadian beberapa minggu yang lalu, di mana saat itu sepulangnya si ibu dari pesantren untuk mengantarkan spray kepada anaknya,
Pak Sabto menemukan bercak darah dan potongan baju di bemper mobil miliknya. Di sini, Pak Sabto menanyakan apa yang si ibu alami saat mengantarkan barang ke pesantren. Lantas, si ibu mengatakan, nabrak tumpukan kayu-kayu gitu mas di pinggir jalan. rupanya baru kita ketahui selama ini yang menabrak Herlina adalah ibunya sendiri, yang saat itu meleng saat ingin mengantarkan sprei ke anaknya. Dan yang paling parahnya lagi, si ibu tidak menyadari kalau dia sudah menabrak orang. Dan kebetulan juga di situ ada tumpukan kayu, sehingga si ibu tidak terlalu memperdulikannya dan bergegas melanjutkan perjalanan. Hingga saat Herlina meninggal di rumah sakit, Pak Sabto meminta sang dokter untuk jangan memberitahukan kematian Herlina kepada si ibu. Hingga di malam harinya, Pak Sabto yang masih belum bisa menerima kematian putri kesayangannya itu nekat pergi ke dukun, di mana ia ingin melakukan ritual dengan menghidupkan kembali putrinya agar dia bisa membalaskan dendam. Dalam ritualnya, Mbah Dukun itu meminta Pak Sabto untuk menancapkan paku kuntilanak agar Herlina bisa bangkit dari kematiannya. Sana ada pengobatan alternatif. Salam kali makhluk ini akan wonten akhir. Apalagi saya pun Mereka itu butuh mengisolasi. Lantas agar istrinya tidak curiga, Pak Sabto mengatakan kepada istrinya kalau dia telah mengantarkan Herlina ke pondok pesantren. Kembali ke masa sekarang, ketika si ibu berusaha menyadarkan Herlina, tiba-tiba malah inilah yang terjadi. Sangat disayangkan, si ibu akhirnya tewas menggenaskan seperti korban-korban yang lainnya. Dan tepat pada waktunya, di sini Kiai Darus pun datang untuk menghentikan setan tersebut. Di waktu yang sama, Pak Sabto yang kembali tersadar akan semua perbuatan yang ia lakukan langsung membantu Kiai Darus. Akhirnya setelah mencabut paku kuntilanak di kepala Herlina putrinya itu, mereka semua pun berhasil mengakhiri teror di pondok pesantren ini. Singkat cerita, setelah semua kejadian teror itu berakhir, para santri pun kembali berdatangan ke pesantren ini. Hingga di sore harinya, Ranum telat mengunjungi makam sahabat terbaiknya itu. Dan di ending film, beberapa hari kemudian saat Pak Sabto sendirian di rumahnya, Pak Sabto pun mendengar suara ketukan di rumahnya. Saat membuka pintu, ia dibuat panik saat melihat Mbah Dukun yang datang ke rumahnya sambil membawa paku kuntilanaknya. Ia kemudian memperingatkan Pak Sabto kalau dia telah melanggar peraturan ini karena Pak Sabto telah mencabut paku itu sebelum waktunya. jadi cabut sedurung tuntas. Dan sebagai gantinya, nyawa Pak Sabto pun menjadi taruhannya. Dan film pun tamat.